Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi data cross-section dengan stata lengkap dengan referensi. Jika data yang digunakan merupakan data cross-section ataupun satu periode dengan jumlah variabel independen ataupun variabel X lebih dari satu, maka disebut model regresi Gaussian, teman-teman. Nah, dalam tutorial ini, saya akan menguji kepadatan penduduk X1 upah rata-rata per jam X2 terhadap IPM sebagai variabel Y. Nah, ini datanya, teman-teman. Data provinsi di Indonesia ada 34 provinsi dan periodenya ada satu periode, tahunnya yaitu 2021. Nah, hipotesisnya ada 3. Hipotesis yang pertama, saya akan menguji kepadatan penduduk terhadap IPM ataupun indeks pembangunan manusia. Hipotesis kedua, saya akan menguji upah rata-rata per jam terhadap IPM. Dan hipotesis ketiga, secara simultan, yaitu kepadatan penduduk dan upah rata-rata per jam terhadap IPM. Nah, saya sedikit akan membahas tentang uji hipotesis, teman-teman. Di dalam regresi data cross-section, uji asumsi klasik maksudnya, uji asumsi klasik yang digunakan, uji normalitas, multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas, teman-teman. Nah, di dalam video saya sebelumnya, yaitu regresi data cross-section dengan Effius, saya tidak menggunakan uji linearitas. Yang pertama, dikarenakan menurut Hamid dan kawan-kawan, tahun 2020 di halaman 117, jika tujuan penelitian adalah untuk membentuk sebuah model yang baru, maka uji linearitas disarankan untuk digunakan. Artinya, ketika modelnya ini ya teman-teman, ketika kepadatan penduduk dan upah rata-rata per jam terhadap IPM belum pernah ada yang menelitinya, adapun secara teori kita tidak tahu bagaimana hubungannya, maka uji linearitas disarankan untuk digunakan. Akan tetapi, apabila ada referensinya, adapun penelitian terdahulu ataupun ada teorinya, kita mengetahui bahwasanya hubungan antara kepadatan penduduk terhadap IPM, hubungan antara upah rata-rata per jam terhadap IPM, maka uji linearitas tidak perlu digunakan. Nah, ini tentang uji linearitas. Dan di dalam video saya dengan Effius, saya menggunakan uji autokorelasi. Sedangkan kok di dalam tutorial dengan stata tidak menggunakan uji autokorelasi. Nah, yang pertama, dalam buku karangan Sihombing dan Arsani tahun 2022 halaman 77, uji autokorelasi tidak digunakan. Sedangkan dalam buku Sihombing yaitu sama ya teman-teman. Pada tahun 2022 halaman 45 uji autokorelasi digunakan. Ini digunakan teman-teman. Oh, ini tidak digunakan. Nah, kok bisa seperti itu? Ini dia teman-teman, ini referensinya. Nah, yang Sihombing saja, artinya beliau menulis bukunya sendiri, aplikasi dengan stata. Ini aplikasi dengan stata. Ya, ini teman-teman. Uji autokorelasi tidak digunakan. Sedangkan dalam buku beliau yang lainnya, yang ini yaitu aplikasi dengan Minitab, beliau uji autokorelasi digunakan. Makanya ketika saya menggunakan Effius kemarin, saya menggunakan uji autokorelasi. Nah, di dalam stata kenapa tidak bisa digunakan autokorelasi? Karena datanya satu periode, jadi autokorelasi tidak bisa dilakukan dengan software stata, teman-teman. Oke, langsung saja. Saya buka aplikasi statanya terlebih dahulu. Ini dia. Teman-teman bisa pilih ini, data editor, ataupun dari sini. Kemudian kita copy. Data editor. Kita paste. Nah, yang provinsi warna merah biarkan saja. Kita close ke stata, statistik.
dependent yaitu variabel Y, independent X1, X2, kemudian OK. Nah, tahap pertama kita akan melakukan uji normalitas. Kita ketik ini di sini teman-teman, di sini. Kita paste di sini predict spasi receipt, spasi R, kemudian enter. Ini untuk membuat variabel baru yaitu residual. Kemudian kita uji normalitas. Kita pilih yang residual. Kemudian oke. Nah, ini dia teman-teman. Nilai probability 0,26231. Sama teman-teman. Lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinialitas. Kita kembali ke statistik. Ini dia varian inflation. Kemudian OK. Nilai VIF-nya X1 dan X2 1,19 ataupun 1,19. Nah, nilai VIF X1 dan X2 1,19 lebih kecil dari 10. Maka lolos uji multikolinialitas, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Ini dia. Kembali ke stata. Nah, yang pertama test for heteroskedasticity. Oke. Nilai signifikannya ataupun nilai probability-nya 0,1508. Lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian uji linearitas. Kita pilih yang ini. Kemudian OK, ini dia nilai probability-nya. 0,0007 lebih kecil 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel tidak linear atau tidak lolos uji linearitas. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, menurut Hamid dan kawan-kawan, pada tahun 2020 halaman 117, uji linearitas ini belum tentu dilakukan oleh peneliti, sebab tujuan uji ini tergantung pada tujuan yang dilakukan ataupun dilakukannya uji regresi linear. Jika tujuannya adalah untuk membentuk sebuah model yang baru, maka uji ini disarankan dilakukan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu nih hubungan antara X dengan Y berdasarkan referensi, adapun secara teori, maka uji linearitas tidak perlu digunakan, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke persamaan regresi data cross-section. Statistik, linear regression, langsung OK. Nah, angka yang kita gunakan adalah angka ini, teman-teman. Nilai koefisien ya, teman-teman, ini dia. Ketika kita buat dalam model, ini dia modelnya. Nah, nilai konstanta sebesar 74,74377 atau 7474,377%. Hal tersebut menandakan tanpa adanya variabel X1 dan X2, variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 7474,377%. Kemudian, nilai beta variabel X1 sebesar 0,00085 atau 0,085%. Jika variabel lain konstan dan X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,085%. Nilai beta variabel X2 sebesar min 0,000267 atau min 0,02067%. Jika variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,02067%. Kenapa mengalami penurunan? Karena nilainya minus. Nah, kemudian kita masuk ke uji hipotesis. Nah, ini dia, teman-teman. Ini dia tabelnya. Angka yang kita gunakan ini. Nah, karena nilai T hitung ada yang positif dan minus. Nah,
pengambilan keputusannya ini dia teman-teman. Ada pengambilan keputusan untuk nilai T hitung positif dan nilai T hitung negatif. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa melihat link yang ada di deskripsi. Nah, X1 positif, maka kita gunakan standar yang nilai T hitung positif. Nilai T hitung variabel X1 3,56, ini dia. Lebih besar nilai T tabel yaitu 2,04, didapat dari, ini rumusnya teman-teman, T probability 0,05, jumlah sampel 34. Ini dia jumlah sampelnya 34. Maka kita masukkan dalam rumus sama dengan tin V. Nah, index freedom jumlah sampel dikurang 2. Beda-beda teman-teman ya. Ada yang jumlah sampel dikurang 2, ada yang jumlah sampel dikurang K. Kalau jumlah sampel dikurang 2, berarti 34 dikurang 2, 32. Nah, ini dia teman-teman. 34 dikurang 2, 32. Ini yang jumlah sampel dikurang 2. Ada lagi nanti yang mengatakan jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Itu tergantung kita menggunakan yang mana teman-teman. ke 0,04 dan nilai probability 0,001 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita cek bunyi HA, ini dia teman-teman, berarti yang diterima adalah HA. Saya beri tanda warna hijau. Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap IPM, ini dia. Kemudian nilai T hitung variabel X2 min 1,48, berarti kita gunakan yang standar yang ini. Lebih besar sama dengan min T tabel, yaitu min 2,04. Karena T tabel dia berlaku positif negatif. Dan nilai probability 0,150, lebih besar 0,05. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Berarti yang diterima adalah H0. Dia. Saya beri warna merah. Upah rata-rata per jam tidak berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya kita lakukan UJF. Outputnya ini dia teman-teman. Ini dia UJF. Ini dia UJF. Ini probability-nya, ini F hitungnya. Nilai F hitung sebesar 6,35. Lebih besar dari F tabel yaitu 3,30. Didapat dari ini rumusnya. Probability 0,05, jumlah sampel 34, jumlah variabel ada 3. Jumlah sampel 34, jumlah variabel ada 3, X dan Y. Kalau kita masukkan ke rumus sama dengan, ini dia, probability, titik koma, index freedom 1, jumlah variabel dikurang 1, 3 dikurang 1, 2, titik koma, jumlah sampel dikurang jumlah variabel, 34 dikurang 3, 31, tutup kurung, enter, 3,30. Dan nilai signifikan 0,0049 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang diterima adalah HA teman-teman, ini dia. Artinya, kepadatan penduduk dan upah rata-rata per jam berpengaruh terhadap IPM. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi R-square. Tabelnya sama dengan uji F. Nilai adjusted R-square sebesar 0,2450. Ini dia. 0,2450 atau 24,50%. Artinya nilai ini dikali 100. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwasanya variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 24,50%, sedangkan sisanya 75,50 didapat dari 100 dikurang nilai ini teman-teman. Dijelaskan oleh variabel lain. Nah, ini ada referensinya juga teman-teman. Nah, ini merupakan referensi dari semua body note yang ada di dalam penjelasan. Nah, seperti inilah tutorial regresi data cross section dengan stata lengkap dengan referensi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.